Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cahaningsi dengan NIM 1711310027 dari semester KPI 6D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sosiologi komunikasi. Di sini saya akan menguraikan beberapa subjudul materi mengenai sosiologi komunikasi. Di sini ada 3 subjudul materi. Yang pertama, definisi sosiologi komunikasi itu sendiri, dan yang kedua, pentingnya kajian sosiologi komunikasi. Yang ketiga, perkembangan sosiologi komunikasi era digital dan sosiologi komunikasi Islam. Yang pertama, mengenai definisi sosiologi komunikasi. Apa sih definisi sosiologi komunikasi itu? Nah, sosiologi komunikasi adalah 2 istilah yang digabungkan menjadi satu, yakni sosiologi berasal dari kata sosial dan logos, serta komunikasi harus ada komunikator dan komunikannya. Contohnya seperti di dalam masyarakat, yaitu ketika kepala desa memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, kepala desa sebagai komunikator, sedangkan komunikannya adalah masyarakat. Jadi, sosiologi komunikasi adalah bentuk interaksi sosial dalam masyarakat yang menjadi penghubung antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Bentuk komunikasi ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok dalam proses timbal balik yang diperlukan. Nah, untuk contohnya, seperti di Desa Tanjung Sari memiliki akun media sosial Facebook, di mana akun media tersebut dipegang oleh perangkat Desa Tanjung Sari. Nah, fungsinya untuk menginformasikan hal-hal penting yang harus masyarakat ketahui. Contohnya terkait kasus ODP pandemi COVID-19 yang berjumlah 2 orang, serta memberikan informasi himbauan dari pemerintah terkait COVID-19. Dan untuk dalam situasi saat ini, media adalah alat penghubung yang efektif antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Terlebih, respon ataupun timbal balik dari masyarakat sangat tinggi daripada perangkat desa menyampaikan informasi secara online. Mengingat sekarang kan canggihnya teknologi yang canggih, sehingga membuat masyarakat lebih cenderung memilih online daripada offline. Definisi sosiologi komunikasi menurut para ahli ini sangat banyak sekali, namun saya di sini mengambil tiga definisi sosiologi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Suwerjono Swekanto. Beliau mendefinisikan bahwa sosiologi komunikasi adalah proses interaksi sosial dalam masyarakat yang saling memengaruhi, baik itu positif maupun negatif. Yang kedua, menurut Quayle, sosiologi komunikasi adalah berlangsungnya hubungan interaksi sosial dalam masyarakat yang cangkupannya itu sangat luas, seperti halnya menggunakan media sosial. Dan yang ketiga yaitu Erving Goffman. Beliau mendefinisikan bahwasanya sosiologi komunikasi adalah suatu cabang ilmu sosiologi yang khusus memberikan pengetahuan tentang cara berkomunikasi dalam masyarakat. Cara ini berfungsi untuk menghindari terbentuknya gejala sosial yang bersifat negatif. Dan yang kedua yaitu pentingnya kajian sosiologi komunikasi. Banyak sekali kajian terkait sosiologi komunikasi. Namun di sini saya mengambil 4 kajian sosiologi komunikasi. Yang pertama yaitu adanya media massa. Media massa ini untuk mempelajari bagaimana hubungan masyarakat dengan media massa dan apa sih dampak penyebaran informasi lewat media massa pada kehidupan sosial di masyarakat. Terus yang kedua, media sosial. Ini mempelajari dampak arus informasi yang disebarkan melalui media digital pada masyarakat. Dan yang ketiga, interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini mempelajari pola interaksi sosial yang terbentuk di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, perubahan sosial dan komunikasi. Nah, perubahan sosial dan komunikasi saat ini itu mulai terasa ketika yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin jauh. Hal ini disebabkan oleh adanya teknologi yang canggih berupa media sosial yang membuat hilangnya budaya tegur sapa secara langsung yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ini benar-benar perubahan ini memang kita rasakan pada saat ini, dan saya pribadi pun merasakan perubahan sosial dan komunikasi saat ini.
Yang ketiga yaitu mengenai perkembangan sosiologi komunikasi, era digital dan sosiologi komunikasi Islam. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai perkembangan sosiologi komunikasi era digital. Untuk perkembangan sosiologi komunikasi era digital ini, kehadiran media sosial dalam masyarakat digital membawa perubahan yang sangat besar bagi masyarakat. Lahirnya media sosial saat ini menjadikan pola-pola perilaku masyarakat umumnya mengalami pergeseran, baik itu budaya, etika, dan norma yang ada saat ini. Media sosial adalah sebuah media online. Dengan para penggunanya bisa berpartisipasi, berbagi, maupun menciptakan isi berita melalui blog, jejaring sosial, maupun forum dan lain sebagainya. Nah, di dalam perkembangan sosiologi komunikasi era digital ini, gaya hidup digital adalah revolusi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Contohnya saja, pekerjaan bisa dilakukan dengan peralatan digital untuk menghemat biaya dan waktu. Contohnya seperti di dalam kampus saat ini mahasiswa bisa mengumpulkan tugas kuliah itu melalui email, melalui WhatsApp. Itu kan bisa menghemat biaya dan waktu. Yang kedua, perkembangan sosiologi komunikasi Islam. Saat ini sosiologi komunikasi menjadikan agama itu sebagai objek kajiannya. Maka agama akan dilihat sebagai entitas yang gejala sosialnya adalah ritual atau ibadah. Sejauh mana agama mengatur perilaku pengikutnya, interaksi antar umat seagama dan non-agama, dan lain sebagainya. Adapun objek komunikasi Islam adalah manusia, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Akan tetapi, objek komunikasi Islam tidak bisa disamakan dengan objek material dakwah, karena objek material ilmu dakwah adalah Al-Quran dan hadis, bukan manusia. Jadi perlu diingat untuk kawan-kawan bahwa objek komunikasi Islam dengan objek material dakwah itu sangat berbeda, karena objek komunikasi Islam adalah manusia, namun objek material dakwah itu berupa Al-Quran dan hadis. Nah, komunikasi Islam membutuhkan tinjauan khusus karena terkaitannya dengan objek formal ilmu dakwah yang bertujuan untuk mengolah, menyampaikan ajaran Islam untuk merubah perilaku ke individu, kelompok, dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Baik, itu tadi presentasi mengenai sosiologi komunikasi. Semoga dapat bermanfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.